berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bapa yang kami panggil Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan pada kami. Semua baik buat kami. Berkati adik-adik yang sudah setia untuk mengikuti ibadah ini. Adik-adik yang sudah setia, Kau turunkan belas kasihan atas mereka, terlebih kepada orang tuanya. Di tengah keadaan apapun, Yesusku yang luar biasa tak pernah meninggalkan mereka. Berkati kami semua yang mengikuti acara hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yuk bersemuanya katakan amin. Mari pujikan namanya, Yesus luar biasa. Mari adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan hatimu, panggil namanya yang luar biasa itu. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Yesus. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hiding glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ.
silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God.
Bagimu kemuliaan, bagimu pujian, Allah kami yang luar biasa, Yesusku yang dahsyat. Adik-adik sudah memujimu, menyerahkan hatinya penuh kepadamu Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan mereka, tak pernah kau tinggalkan orang tuanya. Beri belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Mari jamah kami, bentuk kami bisa mengerti apa isi firman. Bagimu segala pujian kemuliaan, bagimu segala puji hormat kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi ya dengan Kak Han. Gimana kabar adik-adik semua? Baik-baik dan sehat-sehat saja ya, Kakak harapkan. Adik-adik masih semangat belajar firman Tuhan? Adik-adik, kakak mau kasih saran ya. Walaupun adik-adik beribadah online, mari kakak ajak setiap adik-adik saat mengikuti ibadah JC online, adik-adik jangan sambil makan, jangan sambil jalan-jalan, juga jangan sambil tiduran. Juga satu lagi nih, jangan sambil main HP. Oke, adik-adik. Jika adik-adik sungguh-sungguh melakukannya, pasti adik-adik akan mendapatkan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Yo adik-adik, saat ini kakak ajak setiap adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mau tanya kepada adik-adik, siapakah di antara adik-adik yang pernah mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang pernah mendapat pertolongan daripada Tuhan, mendapat mujizat daripada Tuhan? Mungkin adik-adik sakit, kemudian Tuhan Yesus sembuhkan. Ya, siapa? Ayo. Pasti di antara adik-adik yang menonton acara ini pasti pernah ya mendapat pertolongan daripada Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar ya. Kakak akan bercerita tentang seseorang yang mendapat pertolongan daripada Tuhan ya. Ceritanya ini kakak ambil dari Alkitab tentu saja ya. Ceritanya begini adik-adik. Ada seorang lumpuh ya, seorang lumpuh adik-adik yang duduk mengemis di depan gerbang bait Allah. Orang itu adalah seorang yang lumpuh sejak lahirnya adik-adik. Kalau dia lumpuh, berarti apa adik-adik? Dia tidak bisa ya berjalan. Orang yang lumpuh itu tidak bisa berjalan. Dia membutuhkan bantuan orang lain, pertolongan orang lain ya, untuk bisa sampai ke gerbang bait Allah. Dan apa yang dilakukan oleh orang yang lumpuh ini adik-adik? Dia mengemis adik-adik, memohon belas kasihan kepada orang lain. Bayangkan adik-adik, sudah lumpuh, dia miskin, sehingga dia harus hidup mengemis, meminta-minta, mengharapkan belas kasihan kepada orang lain di depan gerbang bait Allah. Ya, jika adik-adik pasti tahu ya, jika orang ini lumpuh, pasti dia tidak bisa, ya betul, bekerja adik-adik. Dia selalu tergantung kepada orang lain, ya, memohon belas kasihan kepada orang lain. Kebetulan hari itu ada 2 orang murid Yesus yang datang ke bait Allah untuk sembahyang, ya, waktu sembahyang sore adik-adik, untuk sembahyang atau berdoa adik-adik. Ya. Kemudian kedua orang murid Tuhan Yesus ini mendekati orang lumpuh itu dan langsung disambut oleh kedua orang lumpuh ini. Dan ya, seperti biasanya orang lumpuh ini begini adik-adik, minta. Dia tangannya diginikan ya adik-adik, minta sesuatu kepada orang yang akan masuk ke bait Allah.
Dan orang lumpuh itu berharap kedua orang murid Tuhan Yesus ini memberikan dia uang. Tetapi apa yang dua orang murid Tuhan Yesus ini lakukan? Adik-adik, mereka berkata, kami tidak mempunyai uang emas dan uang perak, tetapi kami akan memberikan kepadamu sesuatu yang lebih berharga daripada emas dan perak itu, adik-adik. Sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah kamu impikan, bahkan melampaui pengharapanmu. Apakah itu, adik-adik? Ya, betul. Yang lebih berharga daripada emas dan perak itu adalah kesembuhan fisik untuk orang lumpuh ini, adik-adik ya. Dan salah satu dari kedua orang murid Tuhan Yesus itu berkata, emas dan perak tidak ada kepada kami, tetapi yang ada pada kami berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus itu kamu sembuh. Mereka berkata demikian. Dan seketika itu juga kuatlah mata kaki orang lumpuh ini. Dua orang murid Tuhan Yesus ini membantu dia berdiri, kemudian dia bisa berjalan. Wow, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Nama Yesus berkuasa. Ya, adik-adik. Segera setelah orang lumpuh itu menyadari bahwa dia sudah sembuh dari sakit lumpuhnya, dia bisa berjalan, dia berjalan ke sana kemari dalam bait Allah. Orang banyak melihat dia, dan orang banyak tahu bahwa ia orang yang lumpuh yang suka mengemis di depan pintu gerbang bait Allah. Dia melompat-lompat ke girangan, bersyukur kepada Tuhan, ya, sehingga banyak orang memuji kepada Tuhan, ya. Orang lumpuh ini telah memberikan kesaksian kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name. Come on, lift the roof up. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Nama Yesus, ya, adik-adik, sangat berkuasa. Kedua orang murid Tuhan Yesus ini, adik-adik, kalau adik-adik tahu tadi bilang apa? Di dalam nama Tuhan Yesus ini, kamu yang lumpuh berjalanlah. Namanya, kita tahu ya, adik-adik, ada kuasa yang terbesar bahkan di alam semesta ini yang sangat powerful, sangat berkuasa, yaitu nama Yesus, Tuhan Allah kita. Ya. Siapakah di antara adik-adik yang mau menerima kuasa itu? Siapa? Ya. Ini adik-adik, ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus,
Tuhan akan memberikan kepada kita Roh Kudusnya, ya. Memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Apakah di antara adik-adik yang menonton acara ini sudah menerima Roh Kudus? Siapa yang sudah menerima Roh Kudus? Jika adik-adik sudah menerima Roh Kudus, ya, adik-adik akan diberi kuasa, adik-adik. Untuk apa, adik-adik? Kalau adik-adik menerima kuasa itu, maka adik-adik bisa mendoakan teman adik-adik yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Maka ketika adik-adik mendoakan teman adik-adik itu, teman adik-adik akan sembuh, ya. Kalau ada teman adik-adik yang mengalami kesusahan, adik-adik doakan, maka teman adik-adik akan dihiburkan, ya. Adik-adik, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit sembuh, ya. Orang yang kerasukan setan juga sembuh, adik-adik. Bahkan orang yang mati dibangkitkan, ya. Dosa-dosa kita diampuni, ya. Dan yang paling penting, adik-adik, kita menerima keselamatan di dalam nama Yesus, yaitu yang pertama kita dibenarkan, adik-adik. Kemudian kita dikuduskan, dan akhirnya kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga mulia, di langit baru dan bumi yang baru, ya. Itulah kuasa Yesus, ya, yang sudah Tuhan curahkan atas kita melalui Roh Kudusnya. Oke, adik-adik, kisah dua orang murid Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh di depan itu gerbang bait Allah ini kakak ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10, ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Dan super kebenaran kita hari ini adalah, super kebenarannya seperti ini, adik-adik. Yesusku hebat, kuat, dan berkuasa. Sekali lagi, ya. Yesusku hebat, kuat, dan berkuasa. Dia Tuhan yang hebat, kuat, dan berkuasa, ya. Dan super ayat kita hari ini ada kakak ambil dari Filipi 2 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, ya. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Demikian firman Tuhan dari Kahan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Gimana kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa, ya adik-adik, teman-teman semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, atas berkat Tuhan, atas penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, mendengarkan cerita firman-Mu, dan biarlah semua itu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau. Jadikan kami anak-anak yang taat dan setia hanya kepada Engkau. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan Yesus. Setiap dosa-dosa kami Engkau ampuni. Kami juga berdoa buat adik-adik JC, kakak-kakak,
guru-guru sekolah minggu, papa, mama, dimanapun berada Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai, memelihara perlindungan-Mu sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan, kami satukan hati kami mengangkat bangsa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau sembuhkan bangsa kami Tuhan Yesus dari pandemi ini. Dan kami juga berdoa buat kota Semarang di mana kami tinggal Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga memulihkan kota kami, belas kasihan-Mu turun atas kota kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua.